Yepo itata yepo, yepo tata ye, yepo itata yepo, itoki toki yepo, itoki toki ye. Sekali lagi, 2, 3, iya. Yepo itata yepo, yepo itata ye, yepo itata yepo, itoki toki yepo, itoki toki ye. Sekali lagi yuk. Yepo itata yepo, yepo itata ye, yepo itata yepo, itoki toki yepo, itoki toki ye. Gerakannya kalau yepo itu berada di kepala, itata itu berada di pundak, ye itu begini. Ye, cuan, cuan. Itoki toki. Yepo, itata, ye, itoki toki. Kita coba dari lagu pertama tadi. Yepo, itata, yepo, yepo itata ye, yepo itata yepo, itoki toki yepo, itoki toki ye. Sekali lagi. Yepo itata yepo, yepo itata ye, yepo itata yepo, itoki toki yepo, itoki toki ye. Lebih cepat 2 ya. Yepo itata yepo, yepo itata ye, yepo itata yepo, itoki toki yepo, itoki toki. Kali ini kami akan ganggu gerakan Bapak Ibu. Kami akan ganggu gerakan Bapak Ibu, yang pentingkan adalah konsentrasi bernyanyi. Yang pertama benar dulu ya Bang Kakak ya. Yepo 2 ga 4, yepo itata yepo, yepo itata, yepo itata yepo, itoki toki yepo. Semua Bapak Ibu lihat kami ya, Bapak Ibu kami ganggu. 2, 2, 3 ya. Yepo itata yepo, yepo itata ye, yepo itata yepo, itoki toki yepo, itoki toki ye. Yang benar siapa? Yang bertahan. Yang bertahan. Oke, sekali lagi berarti harus lebih konsentrasi. Yang benarnya dulu. 2, 3 iya. Yepo itata yepo, yepo itata ye, yepo itata yepo, itoki toki yepo, itoki. Sekali lagi. Yepo itata yepo, yepo itata ye, yepo itata yepo, itoki toki yepo, itoki toki ye. Yang bertahan terima kasih, yang belum bertahan juga terima kasih. Kami kembalikan kembali ke Bapak Freddy Limbong. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Ya, makasih untuk teman rekan-rekan kita. Makasih untuk kita Bapak Ibu yang masih bergerak ya. Itu sebenarnya melatih konsentrasi juga ya. Melatih konsentrasi, ingat dengan instruksi yang tadi. Ya, mari Bapak Ibu sekarang minta tolong Amang untuk bahannya ya. Ya, saat ini kita akan sama-sama berefleksi tentang nilai-nilai dalam panggilanku. Ya, nilai-nilai dalam panggilanku, walaupun dalam buku, kalau jadwal sekarang refleksi terhadap tujuan itu tadi sudah di awal sebelum makan siang. Dan sekarang kita mau sama-sama diskusi dengan nilai-nilai dalam panggilan. Semua pasti tahu ini Bapak Ibu, pro, deo, et, patria, yang artinya untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi.
untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi. Menjadi semacam Pancasilanya UHN AKBP, motonya sebagai marwahnya, visinya, ya lebih tepat lagi, visinya UHN, Pro Deo et Patria, untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi. Nah, pertanyaan pertama, mengapa untuk Tuhan? Ada yang mau respon Bapak Ibu? Kenapa untuk Tuhan? Pro Deo et Patria, kenapa untuk Tuhan? Berdiri UHN untuk Tuhankah? Ya. Mengapa untuk Tuhan Bapak Ibu? Mari kita lihat. Saya melihat bahwa Pro Deo et Patria yang dijadikan visi oleh UHN HKBP diambil dari Filipi 2 ayat 4 sampai 8. Betul Bapak Ibu, koreksi kalau saya salah. Itu dari Filipi 2 ayat 4 sampai ayat 8. Dikatakan di Filipi 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Poin pertama, jangan perhatikan kepentingan sendiri tapi kepentingan orang lain juga. Bukan berarti meniadakan kepentingan diri. Kata juga menekankan bahwa itu harus balance. Bukan berarti aku lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada diriku sendiri. Enggak. Tapi di sini dia equal, sejajar, rata, bahwa harus memperhatikan kepentingan sendiri dan juga kepentingan orang lain. Yang kedua, hendaklah kamu hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Untuk poin yang kedua Bapak Ibu, hendaklah kamu hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Pertanyaannya, Bapak Ibu sebagai keluarga fungsionaris UHN HKBP, apakah kita saat ini sudah tahu apa pikiran dan perasaan Yesus? Pro Deo et Patria diambil dari sini. Maka selayaknya aku menghidupi ayat 5 ini, yaitu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Maka pertanyaannya, apakah saat ini aku sudah memahami pikiran dan perasaan Yesus? Aku memahami pikiran dan perasaan Yesus sebagai rektor. Aku memahami pikiran dan perasaan sebagai dekan, sebagai ketua, sebagai apapun itu yang hadir saat ini. Apakah kita sudah sampai di sini? Memahami pikiran dan perasaan yang terdapat juga Kristus. Sehingga kalau aku paham apa pikiran dan perasaan, Bapak Ibu paham, Bapak yang di sini paham, maka kita sekarang hidup bersama sebagai orang yang memahami pikiran dan perasaan Kristus. Maka kalau di antara kita masih belum paham apa itu pikiran dan perasaan Yesus, itulah refleksi dari kita saat ini. Dan yang keenam, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu pernah mendengar lagu Hai dunia gembiralah? Pasti setiap Natal, oke? Setiap Natal kita mendengar. Tapi tahukah Bapak Ibu notnya? Do si la sol si do nati bo tu, dari do tinggi ke do yang paling rendah. Siapa itu? Itu menggambarkan Yesus. Dia yang maha tinggi, ya. Dia yang maha tinggi, rupa Allah, tapi mau turun menjadi paling rendah. Dia anak Allah, dia yang rupa Allah, tapi dia turun. Dengan menjadi manusia, itu sudah menurunkan dia dari do ke sol. Do, si, la, sol, langsung ke 5. Hanya menjadi manusia sudah sol. Tapi Yesus seolah-olah berkata, kurang rendah. Dia lahir dari anak seorang carpenter, anak tukang kayu. Kenapa enggak anak Raja Herodes? Kenapa enggak anaknya si Pilatus? Tapi dia harus lahir dari anak orang kayu, seorang tukang kayu. Dia menurunkan derajatnya. Tapi seolah-olah Yesus berkata, masih belum rendah. Oke, kau lahir bukan di rumah sakit Glen Eagles. Kau lahir bukan di rumah sakit Columbia. Bukan di rumah sakit Murni Teguh. Di mana Bapak Ibu? Lahir di kandang domba. Bahkan rumah orang pun gak ada yang mau berani buka bagi kelahiran Yesus. Dia harus terima kandang domba itu. Dari sol, fa, dia ke mi. Sudah ke mi, seolah-olah Yesus berkata, masih kurang Tuhan. Kasih aku yang paling rendah. Oke, kau akan menjadi orang yang disalibkan. Karena apa? Dulu orang yang disalibkan mungkin udah ada yang pernah ke Israel.
Orang yang disalibkan di Bukit Golgota itu adalah orang-orang kategori extraordinary crime. Orang yang paling jahat dari paling terjahat saat itu. Dan hukumannya adalah disalibkan. Dia terima yang paling rendah, paling hina. Bahkan kalau Bapak Ibu masih ingat, siapa yang kita lepaskan? Barabas atau Yesus? Barabas ima palua, nang piparjaha ibana pamuno, palua ma, Yesus ima dipasilakon. Dia menerima yang paling rendah. Do si la sol fa mi re do, yang maha tinggi menjadi paling rendah. Nah, pertanyaan kita, nilai-nilai dalam diriku sekarang, dalam kita Bapak Ibu, saya nggak tahu apa jabatan Bapak Ibu. Siapa kita? Anak siapa kita? Anak raja, apalagi orang Batak kan raja sudi. Tohodo raja sudi. Siapa yang tahu Bapak Ibu orang Batak nggak tahu minta maaf? Tahu gak Bapak Ibu kenapa orang Batak sangat sulit minta maaf? That's the point. Gak ada kata bahasa maaf. Makanya orang, opung saya di Berus, mulai malam tahun baru, sorry majo ninna. Hebat kan? Mangido maaf. Mangido bahasa Batak, maaf bahasa Indonesia. Gak ada bahasa Batak maaf. Kenapa? Marpamuati marom itu lebih ke dalam lagi. Walaupun sebenarnya bukan minta maaf secara langsung. Adat yang lain ada, suku yang lain ada. Batak nggak ada, karena apa? Yang pertama poinnya, raja tidak pernah salah. Orang Batak, raja tidak pernah salah. Kalau raja salah, maka dia bukan raja. Segala yang terucap dari perkata ucapan raja, itu adalah patik bagi orang Batak dulu. Maka raja tidak boleh salah. Maka kalau salah, nggak perlu minta maaf, nggak pernah salah aku. Aku raja, iya kan? Nah makanya itu digeneralisasikan. Kalau engkau raja, bagaimana boru? Boru ni raja. Mau lo bere ni raja. Sudi raja, maka halak Batak, hola nama ngarajai, dan lo dirajai. Kita sering sekali ingin menjadi raja, tapi sulit untuk dirajai. Ini yang dihantam oleh Yesus ketika dia anak raja, anak Allah, turun. Dia mengalami downgrade. Sedangkan kita berusaha untuk upgrade. Makanya sering kita nggak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita berusaha upgrade diri, dia padahal sedang downgrade. Dia merendahkan dirinya, kita meninggikan marsilaosima. Dan jupak kita Yesus. Karena kita berusaha semakin tinggi, dia justru semakin rendah. Lalu bagaimana berjumpa dengan Yesus? Ikut dalam turuk niroha, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Prinsipnya sederhana Bapak Ibu, air. Apakah air bisa dari bawah ke atas kecuali dipompa ya? Tapi falsafahnya, asasnya, rumusnya air selalu mengalir dari yang tinggi ke rendah. Maka siapa Bapak Ibu yang membutuhkan berkat Tuhan, jangan tinggikan dirimu. Merendahkan diri supaya berkat itu turun. Karena kalau kita semakin meninggikan diri kita, useless, nggak ada gunanya. Berkat itu semakin jauh, maka dia mengambil rupa itu. Filipi 2 ayat 7, melainkan mengosongkan dirinya, berkenosis, ya mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. UHN di dalam Filipi 2 ayat 4 sampai 8 di ayat 7-nya mengakui dalam kata prodio et patria bahwa aku harus menjadi sama dengan manusia. Bukan menjadi orang yang lebih high, yang punya statusnya lebih tinggi daripada orang lain. Karena apa? Yesus yang maha tinggi aja mau merendahkan, mau sama dengan orang, lalu who am I? Siapa aku yang berusaha meninggikan diriku dan menganggap statusku lebih tinggi dari yang lain? Ya, di sini dia menjadi ide atau gagasannya UHN. Yang ke-8, dan dalam keadaan manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. No mention melakukannya itu. Dengan pengabdian dirinya tadi katakan, biarlah hidup dan matiku bersama bangsa ini, bangsa Batak. Dia merendahkan dirinya. Yesus pun demikian. Dan Bapak Ibu, kita lihat, UHN peduli adalah, apa Bapak Ibu? Ini adalah nilai dari UHN. Saya temukan, ya saya cari,
ternyata UHN HKBP, UHN Nomensen Medan atau yang lain pun yang di Santar pun punya nilai-nilai. Apa nilai-nilainya? UHN peduli. Yang artinya ini sebenarnya adalah singkatan kan? Betul Bapak Ibu? Koreksi kalau saya salah. UHN peduli adalah singkatan universal. Bahwa Nomensen HKBP, Universitas HKBP Nomensen mengakui memiliki nilai social justice, equality, inclusivism, dan sustainability. Maka sebenarnya nilai-nilai UHN HKBP Nomensen adalah orang yang menjunjung tinggi kesetaraan sosial, equality, sejajar, dan inclusivism, dan juga sustainability. Bapak Ibu, saya selama jadi pendeta, saya tidak pernah makan duluan. Kalau ada event, saya selalu terakhir. Kenapa? Pengalaman saya waktu dulu, kalau acara makan, mama ita, padita ma parjolo. Dung mangan iba, HP ditiki mangan, adung ruas naso dapotan. Ala nga, habis. Mulai saya ini, hupacu maruasu, mangan mahamu parjolo au parpudi. Dapo mamarsipangan sudah ruas, ai au dang dapotan nge habis. Marpikir maruas badang mangan padita tawahina. Salinai mu pesta mangan mahamu parjolo mahamu mangan. Mangan manasida ale diboto mamangatan. Sotung dang dapotan dan musi padita. Sotung dang dapotan. Jujur mamanginang dung saya sudah ruas dapotan lubi magodang. Duh buat baru manasida manjalo tabba. Sonakian. Apa paro kamu mau lemar pesta. Molo ngamar pesta misalnya mau habis. Molo na parjol mangan, na sorry boto mangatan sa tabi kamanginang, buhay di buhay idahan ikan nadang buhay mga lupa huting, ala ni tibbo na, dang buhay lupa huting gude. Alay dong di day, di pangan, habis do. Daw, di dia mah di bay na kamanginang. Si pata di bay ni di kolong ni kursi. Daktabuti. Hape adong nasoda, dapot. Tetapi dia yang akan membuatnya lebih, tidak tahu dia membatasinya, marbolonga mak alani nasongoni. Itu sering sekali terjadi Bapak itu. Mulai saat itu, dimanapun makanan naking pesongoni amang inang audu parpudi mangan. Alay mo late mak, tarulu bidokeng gudang sisa ada. Jadi penting sekali ada kesetaraan. Nama pengikut dua, humanisme, bahwa UHN peduli, itu mengakui nilai-nilai bahwa semua orang di dalam perlu meningkatkan diri, improvement, meningkatkan diri dan hidup dalam hal yang humanis dan juga menuju dalam kesempurnaan ciptaan. Jadi semua dalam rangka mempersiapkan diri, mengembangkan diri, jangan ada yang timpang, jangan ada yang diskriminasi, ada yang hebatnya perkembangannya luar biasa, tapi kita membiarkan orang yang memang butuh dibantu untuk bisa bersama-sama bergerak bersama. Nasionalisme tadi sudah kita dengarkan juga dari Pak Nelson, bahwa kita juga harus punya semangat bermasyarakat, semangat berbangsa, semangat bernegara. Harus ada kontribusi kita. Maka Pro Deo et Patria dengan Ibu Pertiwi kita, berbangsa kita. Dan juga ini profesionalisme. Kita punya nilai-nilai untuk mengembangkan skill kita, mengembangkan kemampuan kita, tapi bukan hanya mengembangkan diri, tapi bagaimana mengimplementasi kemampuan kita. Molo holan tu diri tasad diri do, sarupa do hita do datu kamanginang, setabi dihamu. Opukku datu bolon di barus. Anak opungku 12, mati masa 10, sisa sama 2. Siak kangan do siap udan. Basa mati 10 ni tumbal. Alani balgani parbinotoni opukku. Jadi babiat na piadong tolu. Jadi molo neng roba biat ni opungku, neng roba biat tu bah sian dolok, sudah masuk tu jebu. Roma babiaton mangalap opung ditunggangi mak. Digejang ni babiaton ma opungku. Ulok na songoni balgana. Ala datu bolon. Boy do imanati di Jakarta, arong na mati di barus di boto imano di dia hapehan na mati. Isi na mamben mati di boto jago hian. Parbinoton ni opungku. Alay 10 mati ala ni tumbal. Dino ibana marsay to puma. Tangis pe mati pe ibana neng mati di jauh dohami. Mulak mahamu sudi paparakku. Mulak mahami tu barus dung 2 hari nai mati mak haruar magudang porhisian si malolong na. Ala ni parbinotuan na. Gelarna opung Raja Lipan. Ala memang gudang mutong aka parbinotuan na. Ala ya kamanginang
Dia tidak mau mengajari orang lain. Songonido, datu. Jalaheri dok, siapakah yang pertama kali menciptakan pesawat? Ternyata bukan orang Jerman. Yang pertama kali menciptakan pesawat adalah orang Batak. Habang Losung. Buidu Habang Losungi. Tapi kenapa tidak bisa diteliti ilmunya? Alani datu dan holo mangalian parbidotoan nama ate mai. Kan ujungnya gak bihala Eropa sama Solo. Padahal kita sebenarnya sudah bisa Habang Losungi. Unang kita neng hidok kamenang, jangan kita seperti datu yang mempunyai kemampuan, punya skill, punya anugerah yang diberikan oleh Tuhan, tapi kita tidak tahu how to implement. Nggak tahu kita bagaimana cara mengembangkannya, cara mengimplementasinya kepada orang lain. Sarupa doh kita songon datu molona songoni. Nah, kelima amang inang, nilai sian wahen, excellent. Perlu ada nilai-nilai kerja keras. Never give up, jangan pernah menyerah. Dan juga harus ada motivasi bahwa kita harus mendapatkan prestasi yang terbaik. Best achievement, itu perlu nilai-nilai itu. Kita kembangkan lagi. Dan yang keenam, perlu adanya respect, ability, dignity ya. Perlu kita menjaga martabat sesama kita. Perlu punya ada respect. Jangan karena kemampuan teman kita seolah-olah di bawah kita, maka kita mendiskreditkan mereka, menganggap dia lebih rendah dari kita. Oh, itu bukan sifat nilai wahen. Tidak respect. Kita harus respect dengan kemampuan orang lain, dengan status orang lain, dengan keberadaan orang lain. Ya, itu yang nilai wahen. Dan yang ketujuh, useful. Semua UHN, nomensen, khususnya fungsionaris harus bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi lingkungan, bermanfaat bagi masyarakat. Itu mungkin dari bagian pengembangan ya Bapak Ibu ya, dari Tridharma, itu bagian dari pengembangan kita, pengabdian kepada masyarakat. Dan yang kedelapan, ini yang sering sekali menjadi masalah, kesetiaan dan ketaatan. Kita sulit untuk setia dan taat terhadap aturan yang ada. UHN Nomensen pasti membuat aturan, pasti membuat sistem. Nah pertanyaannya, apakah kita setia terhadap sistem itu, taat kepada sistem itu, apa justru terbalik, mencoba-coba untuk melanggar sistem itu. Kita tidak taat terhadap apa yang sudah dijadikan aturan, konsensus bersama yang menjadi patron kita. Orang yang merdeka bukan berarti orang yang bebas sebebas-bebasnya Bapak Ibu, itu bukan orang merdeka, itu orang urakan. Orang merdeka adalah orang yang tahu taat terhadap aturan main. Itulah merdeka. Bukan justru orang yang terpenjara ya, itu orang merdeka. Makanya Allah ketika membebaskan Mesir, membebaskan Israel dari bangsa Mesir, dia memberikan hukum Taurat. Bukan karena menjadi mau mengunci, mengembok bangsa Israel, tapi dia memberikan hukum Taurat sebagai tanda anugerah. Omma tadananong merdeka hamu, ulahoma patik. Dia menjadi ciri orang-orang yang merdeka adalah orang yang taat terhadap aturannya. Dan yang 9, UHN, peduli, I-nya adalah inovatif. Kita harus terus berusaha punya pemikiran-pemikiran dan terobosan-terobosan baru. Itu menjadi nilai-nilai dari UHN. Amang Inang, sekarang ada 2 pertanyaan untuk kita. Saya minta Bapak Ibu untuk saling berdiskusi. Ya, kita mau bersini, kayaknya nggak usah ribet lah. Yang di sini dengan di sini saja. Kita mau bersama-sama diskusi dulu di hari ini. Saya mau sama-sama kita mendengar. Saya mau mendengar dari Bapak Ibu. Yang pertama, kelompok 1 sebelah sini. Saya mau lihat sinkron nggak nanti kita sama-sama. Ya, kelompok 1 bisa nanti ambil di sini dan kelompok 2 bisa di sini atau di sana pun boleh. Kelompok 1 sebelah kiri saya, ya, dari Pak Sianturi rombongannya, membahas tentang, ya, makasih Pak. Sebutkan nilai apa saja yang mulai dirasakan terkikis dari panggilanku di UHN. Kita sepakat, panggilan kita sebagai UHN ya, bukan sebagai pribadi, dari nilai-nilai tadi yang kita hidupi, Pro Deo et Patria tadi, untuk Tuhan dan untuk Ibu Pertiwi. Nah, panggilan itu silahkan diskusi sama-sama, yang dirasakan secara pribadi. Ya, artinya saya tidak minta kita secara kelompok, tapi secara pribadi silakan share, saling diskusi, nilai apa saja yang mulai terkikis
dari panggilanku di UHN ini. Dan untuk kelompok kedua, sebelah kanan saya, ya kelompoknya Ibu Pardede, apa yang menyebabkan nilai-nilai tersebut mengalami degradasi? Ya, sangat simpel Bapak Ibu, tapi terkadang kita sulit mengemukakannya. Kita sangat sulit untuk mengatakannya. Mungkin anon gebihera audo mamikiron nih, gebihera audo na sok peduli nah. Gebihera holan au mamikiron. Tidak. Tadi kita sepakat di awal bahwa kita saat ini adalah bersama-sama. Kita sama-sama merasakan dan saat ini kita mau sama-sama berdiskusi, berefleksi dari pertanyaan ini. Marilah Bapak Ibu, saya berikan waktu untuk mengambil tempat untuk kelompok 1, Bapak kelompok Pak Sianturi membahas tentang nilai-nilai 1. Siapakah nilai, sebutkan nilai apa saja yang mulai terkikis. Dan kelompok 2 membahas apa yang menyebabkan nilai tersebut mengalami degradasi. Bapak Ibu, saya mau minta ada ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya ini simple ya. Saya mau buat pemilihan paling cepat seluruh dunia. Silakan angkat tangannya Bapak Ibu, yang sebelah sini dulu. Angkat tangannya semua. Di sini. Oke? Silakan angkat tangannya semua Bapak Ibu. Ya. Dalam hitungan ketiga, silakan tunjuk yang menjadi ketua. 1, 2, 3. Oke, suara terbanyak kepada Pak Sianturi ya. Iya. Tepuk tangan untuk ketua kelompok 1 Pak Sianturi. Silakan Bapak Ibu yang di sini angkat tangannya. Ya, angkat tangannya dalam hitungan ketiga, tunjuk yang menjadi ketua kelompok. 1, 2, 3. Ya, suara terbanyak kepada. Oke, selamat Pak Ketua. Ya, silakan Bapak Ibu mengambil tempat, bisa di sini, bisa di sana, bisa di sini. Terserah. Silakan mendiskusikan, saling share menurut kita apa itu nilai yang telah terkikis dan mengapa itu terdegradasi. Terima kasih. Ya, waktu kita setengah jam ya Bapak Ibu, setengah jam untuk diskusi. Silakan. Ya, silakan berdiskusi. Boleh kembali ke kelompok. Bisa mengikuti ya. Setelah nilai-nilai tadi aja. Gak usah di PowerPoint aja. PowerPoint tadi. Ya, habis pertanyaan tadi. Iya, tambahkannya emang. Iya. Ganti aja dulu modelnya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu, silakan kembali. Ya, untuk yang masih di luar boleh gabung. Seru ya Bapak Ibu melihat tadi diskusi dari Bapak Ibu semua. Iya Bang? Oke. Ya, Bapak Ibu, Amang Inang, apa yang saya tampilkan tadi sebenarnya dari UHN Peduli,
saya pribadi bertanya-tanya apa nilai-nilai dari No Mention, dan saya searching sendiri di websitenya UHN HKBP. No Mention itu sudah ada tertulis dari visinya, misinya, dan juga nilai-nilainya. Ada untuk nilai-nilai yang tadi saya tampilkan, ada nilai-nilai teologis juga, tapi kalau kita bahas terlalu panjang nanti nilai teologisnya, jadi saya mau menampilkan nilai-nilai yang saya lihat. Jadi tidak ada di sini yang atau menitipkan atau apa, tapi saya lihat sendiri. Makanya tadi coba lihat dulu, sebenarnya kalau kita searching di website kita itu ada semua. Nah, tapi kita mau diskusi, nilai bukanlah sebuah nilai kalau tidak dihidupi nilai, maka itu hanya tertulis. Sekarang kita punya dulu tepuk tangan dulu untuk kita semua yang sudah diskusi panjang. Saya minta, kenapa kelompok 1 hanya membahas pertanyaan nomor 1 tadi? Dan kenapa kelompok 2 hanya membahas pertanyaan kelompok 2? Ada pertanyaan, itu kan relate Amang. Kenapa enggak sekali dua aja kami bahas? Disitulah nilai yang mau kita lihat, kita sehati enggak? Karena kalau membahas nilai apa yang sudah mulai terkikis, tentu kita akan bahas apa yang menyebabkan terkikis. Demikian juga seperti ini, kelompok 2, apa yang menyebabkan nilai itu terkikis atau terdegradasi, apa nilainya? Nah, maka akan sama-sama membahas. Jadi kita akan lihat matching apa enggak ini kelompok 1 dengan kelompok 2. Kalau matching benar-benar itu adalah apa yang kita rasakan bersama di UHN selama ini. Kita mintakan dulu untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan, silakan Pak. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tadi saya duduk paling depan. Jadi saya nggak tahu ditunjuk dari belakang, rupanya lebih banyak menunjuk saya sebagai ketua. Jadi setelah saya ditunjuk jadi ketua, saya tunjuk jadi sekretaris. Sehingga aku tidak menulis. Dan sekretarisnya ya ketepatan memang kami kenal dengan baik. Seorang ibu pekerja keras yang dulu dari atas ke tengah ya Bu ya, nggak sampai bawah ya. Nah, beliau dulu adalah kepala dinas kesehatan daerah, menjadi dosen di No Mention. Jadi kalau namanya kepala dinas kesehatan udah tahu lah kita itu ya. Nah, bapak itu dokter bedah saraf. Anaknya juga ambil bedah saraf sama anak saya di Bali. Terus satu lagi, gitulah. Jadi biografi panjang. Jadi setelah ibu ini saya tunjuk kami tunjuk bukan aku ya, menjadi sekretaris. Beliau lah yang membacakan apa yang kami diskusikan. Karena suaranya lebih bagus dari suara saya. Kan gitu. Tapi perlu kita ingat gini, kami tidak mengurutkan poin yang 9 itu dari yang terjelek ke yang terbaik atau paling terkikis dengan tidak. Tapi dari poin 1, contohnya universal, apa saja di situ yang kira-kira sudah mulai menurun, itu yang kami bahas. Karena enggak semuanya menurun kan gitu, ada juga yang baik-baik lah, ya kan? Paling tidak istri bilang baik-baik setiap awal bulan kan gitu ya, kira-kira seperti itu. Artinya kesimpulan kami ada nilai yang memang merosot, tapi ada juga nilai yang tidak merosot dari setiap values yang kita yakini akan kita lakoni dan kita jalani. Demikian Amang Pendeta, kami persilahkan Ibu yang terhormat Dr. Jenny Sihombing. Jadi mundurlah dulu. Terima kasih Pak Ketua. Sebenarnya kalau di tupoksi Pak, sekretaris itu mencatat Pak. Jadi yang menyampaikan adalah kalau enggak ketua, wakil ketua atau anggota. Ya kan Pak Pendeta? Nah jadi memang kita tadi dari kelompok 1 sudah diskusi alot, seru. Kemudian sampai ada yang bertangis-tangisan. Untung nggak berdarah-darah ya Pak Budi ya. Baik, jadi memang tadi sudah disampaikan Pak Pendeta oleh Pak Ketua kami bahwa dari 9 poin tadi tidak semuanya mengalami pengikisan. Nah tapi kami memang ini yang kami sampaikan itu the real ya Pak ya.
tidak mau untuk membuat sakit hati atau apa, tidak, tapi kami yakini bahwa kedepannya untuk lebih baik. Nah, jadi tadi dari poin dari 9 poin itu kami mengambil kesepakatan bersama bahwa nilai yang mulai dirasakan terkikis dari panggilan kita di UHN ini, yaitu pertama dari yang universal tadi Pak, itu kita merasakan kebersamaan sudah mulai menurun. Boleh dilihat dari pertemuan kita pada hari ini. Dan sebenarnya kalau saya mau katakan jujur, yang tidak datang rugi ya Pak ya. Aduh, nanti saya makin nangis Pak. Jadi itu Pak Pendeta ya, kebersamaan kita terasakan makin berkurang. Kemudian juga banyak program-program yang sudah didiskusikan mungkin di fakultas masing-masing, ternyata keberlanjutannya agak tersendat-sendat. Nah itu kita tidak memikirkan kepada siapa yang sekarang menjadi, tapi kedepannya mungkin akan lebih baik lagi itu. Kemudian yang ini juga seru nih dari Ibu Visipol tadi ya, ini inclusivism. Nah ini tinggi banget ini Pak. Gimana ini? Nah, jadi kedepannya kita bisa jangan merasa inklusif satu sama di fakultas masing-masing. Nah, ini yang merasa kelihatannya kita sudah mulai terkotak-kotak. Nah, itu. Jadi kedepannya kita harapkan kita tidak terkotak-kotak lagi. Kita keluar dari kegiatan ini nanti menjadi satu tubuh, semualah satu lah Pak. Ya Pak ya. Kemudian dari poin humanisme. Nah, ini perfection tadi kita gimana ya ininya ya, kayaknya masuk poin juga kita ya tadi ya, merasa perfection, terus kemudian sopan santun itu juga Pak. Tadi kami diskusikan, ini mahasiswa, kalau saya selalu, kami sampaikan prinsip gini Pak, kita sebenarnya menjadi pelayan mahasiswa, kalau menurut kami ya Pak, ini benar salahnya kita diskusikan. Jadi tapi kebanyakan kita nih merasakan bahwa mahasiswa itu menjadi pelayan kita, jadi kadang mohon maaf, kita janji bimbingan, tapi karena kita sibuk dengan kegiatan kita yang lebih ini, nanti aja, terus atau nggak datang lagi, atau besok dia datang nunggu lama, tiba-tiba, besok aja ya maaf ya kita lagi ada kegiatan atau segala macam. Nah itu sopan santun juga mahasiswa kita juga. Nah mungkin kalau kita antar kita dengan dosen masih bisa kita tolerir, tapi kalau dengan mahasiswa kedepannya malah kita bisa lebih baik lagi. Itu menjadi mulai terkikis kami rasakan. Kemudian dari nasionalisme, spirit of community nation and state-nya itu mulai menurun yang kami rasakan ya Pak. Kemudian kalau dari poin yang excellent, itu best achievement-nya juga mulai berkurang. Nah itu yang kami rasakan ya. Kemudian dari poin 6 dignity, honorable-nya juga mulai berkurang. Humble kurang, terus pokoknya kita merasa memang ya itu tadi Pak Pendeta bilang semua raja ya Pak ya. Jadi bagaimana kita untuk mensikapi supaya kita jangan merasa jadi raja terus, tapi kita bisa mulai mensikapinya. Kemudian dari poin yang 7 yang low abiding itu kepatuhan kepada peraturan dan pimpinan yang kita rasakan mulai berkurang. Ini bukan dari saya ya Bu ya Bapak ya, tapi kesepakatan kita tadi. Nah untuk kedepannya bagaimana lebih baik. Terus yang terakhir adalah inovatif juga kita rasakan sudah mulai berkurang ya. Tapi kalau dipanjang lebar banyak banget Pak Pendeta. Jadi kita persingkat ya Pak ya. Demikian kami simpulkan. Bagaimana grup 1 setuju? Terima kasih Pak. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya, mantap sekali. Sudah dicatat kita supaya sambil melihat ini hasil dari diskusi 1. Sebelum kita perpanjang kita langsung saja dulu ke kelompok 2. Persilahkan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya. Maaf Pak, tidak ada sekretaris. Oke, baik. Selamat sore kepada kita semua. Terima kasih kepada Amang Pendeta yang telah memandu kita dalam kegiatan ini. Pertanyaan yang pertama tadi sudah dijawab oleh kelompok 1 dan pertanyaan yang kedua itu yang sedang kami diskusikan. Tetapi sepintas memang kalau kita lihat berdasarkan penjelasan yang telah Amang sampaikan tadi, pada saat
sebelum mendirikan Universitas HKBP Mensen, dan fase demi fase dilalui tentu muncul nilai-nilai yang sifatnya dinamis sesuai dengan perkembangan. Tetapi intinya adalah kalau kita perhatikan secara umum, nilai-nilai yang terkandung di dalam pengembangan Universitas HKBP Mensen itu setiap saat selalu mengalami degradasi, selalu mengalami penurunan. Pertanyaannya adalah kenapa mengalami penurunan? Kesimpulan singkat dari kami adalah karena kita tidak memahami tugas panggilan itu. Itu yang perlu menjadi penekanan kita barangkali, bahwa setiap insan di Universitas HKBP Mensen, mohon maaf, baik pimpinan, fungsionaris, dosen, tendik, tidak memahami inti daripada panggilan itu. Kenapa harus di Mensen? Kita bersyukur tadi Abang Pendeta menyampaikan kepada kita bahwa kehadiran kita di Mensen adalah bukan karena paksaan, bukan karena kebetulan, tetapi Tuhan yang telah menempatkan kita di Mensen ini. Nah, barangkali yang perlu ditekankan bagi kita adalah bagaimana kita bisa memahami dan merefleksikan dalam diri kita arti daripada panggilan itu. Sehingga dengan demikian, kalau kita memahami panggilan itu, maka nilai-nilai yang ke-9 tadi kita yakin tidak akan tergerus. Tadi kelompok 1 menyampaikan universal sudah mengalami degradasi. Kami juga mencatat di kelompok 2 tadi ada sekitar 5 halaman ini Pak, catatan kami. Tetapi kalau saya sampaikan yang 5 halaman ini bisa sampai malam kita. Singkat saja yang mau saya sampaikan, intinya adalah bahwa apa yang dituliskan di dalam Filipi 2 ayat 2, intinya adalah di situ kami balikkan konsep itu. Berarti kurangnya kebersamaan, tingginya egoisme, dan kita tidak satu tujuan. Karena kita memahami bahwa kalau masing-masing kita di Universitas HKBP Mensen ini bisa mengalahkan rasa egoisme, tentu apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Jika rektor mengatakan pada tahun 2025 adalah Universitas HKBP Mensen menuju akreditasi unggul, kalau setiap kita mengatakan unggul, pasti unggul. Tetapi ada orang di belakang lain, kita juga yang mengatakan, gak percaya saya rektor itu membuat Mensen menjadi unggul. Sehingga dengan demikian, bahwa yang kita katakan panggilan itu memang tidak bisa kita sepahamkan dalam pemikiran kita. Maka inti yang kedua adalah apa juga yang dituliskan dalam Filipi 2 ayat 3. Ini juga yang menjadi penyebab utama sehingga share value atau ke-9 nilai itu tergerus. Yang pertama adalah syarat dengan kepentingan dan golongan. Kita melihat bahwa setiap adanya kegiatan dan adanya program, orang juga sering menjustifikasi bahwa ini adalah untuk kepentingan dia. Saya contohkan misalnya FKIP buat kegiatan, fakultas lain mengatakan itu kan untuk kepentingan FKIP. Pertanian buat kegiatan itu kan untuk kepentingan pertanian. Psikologi buat kegiatan itu kan untuk kepentingan psikologi. Nah, artinya ke depan yang perlu kita bangun adalah ketika pertanian buat kegiatan, maka kita harus mengatakan itu untuk Mensen. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Luar biasa. Berikan aplaus dulu kita sekali lagi Bang Inang. Oke, terima kasih. Di depan kita sudah ada hasil-hasil dari diskusi kita. Pertanyaan untuk kelompok pertama. Tadi pertanyaan adalah apakah nilai-nilai yang semakin terkikis dari UHN tadi, dari nilai-nilai 9 yang kita lihat. Artinya secara pengalaman bersama, kelompok 1 katakan nilai universal, kebersamaan menurun. Coba kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Nilai universal ini berkurang, berregis karena kebersamaan menurun. Ternyata kelompok 2 tanpa kalian diskusi katakan
kurangnya matching gak Bapak Ibu? Matching ya, tepuk tangan dulu. Berarti ini adalah pengalaman bersama yang nggak tahu saya nggak tahu. Di sini semua nggak ada yang tahu kecuali Bapak Ibu. Artinya itu adalah our experience, itu pengalaman kita bersama. Bukan pengalamanku, bukan pengalaman Pak Sianturi, bukan pengalaman Pak Pangaribuan, tapi pengalaman bersama. Ya, pengalaman bersama bahwa terjadi kurangnya kebersamaan. Ternyata kita dari Medan nyampe ke sini, kita sama-sama berefleksi bahwa ya ini terjadi sesuatu loh di UHN, kurangnya kebersamaan. Walaupun saat ini kita sedang bersama-sama di sini gitu. Ini terjadi. Kenapa terjadi kurang kebersamaan? Kelompok 2 katakan tadi sebenarnya ini semua karena tidak memahami tugas panggilan. Kalau saya sadar di panggilanku bahwa kalau aku di sini bukan sendiri tapi bersama-sama, maka setiap orang, setiap fungsionaris yang merasakan itu bahwa aku tidak sendirian. Aku bersama, semua mengatakan itu, maka kebersamaan akan tercipta. Kebersamaan akan tercipta. Terus kedua, tadi tidak ada keberlanjutan program, sustainability-nya semakin berkurang. Tidak ada keberlanjutan program. Ya, matematika songono bain program. HP ada naking hubigi, mau lebih program, program niahi, kepentingan niahi di. HP dahulu talu, fakultas kedokteran, kami program, kepentingan niahi di. Di bain muse, FKIP, kepentingan halasi. Fakultas pertanian, kalau pas sudah hepeng di. Pertanian, kalau dinasida di. Jadi kita merasa bahwa ketika setiap fakultas membuat program peningkatan, adong nedok naking mementingkan kepentingan sendiri, seolah-olah itu dilakukan di fakultasnya saja, bukan nama nomensen. Tapi kalau semua mungkin merasa baik mai, nadinggan mai, baik mai nadinggan nih. Jadi saya mau saling sharing juga. Saya waktu calon pendeta sekitar 14 tahun yang lalu. Saya sekarang sudah 10 tahun lebih pendeta. Jadi ketika saya calon pendeta di pedalaman Riau, saya membuat program pelayanan. Seketika saya itu harus berizin dulu kepada pendeta resort yang jaraknya 5 jam ya. Karena saya dulu sering menghadapi okultisme. Jadi saya selalu menghadapi dukun, ada yang anak-anak belajar ilmu, jatuh dari lompat, dikira dia bakal kebal, rupanya mati gitu. Jadi ternyata dukun ini, ilmu hitam ini juga seperti MLM ya. Semakin berkembang. Jadi kalau aku belajar, aku mengajar, ilmuku semakin tinggi. Ya, punya anggota juga gitu. Jadi ketika itu kita sering adakan pelepasan berhadapan dengan para dukun-dukun di pedalaman. Pendeta resort saya selalu katakan, bain manggia. Bang, neng bain sono bain manggia. Bang, neng bain manggia. Ujungnya saya bertanya, ay manang hudok bain anggia ina. So dong komentarmu bang. Ay mau lo jago do hudisi, au do na jago disi. Ala au pad di resotmu. Kalau kau bagus pelayanan, au do na angur disi. Nah, persoalannya sering sekali mau lo jago halak, au do hausoan. Unang jago hosian, wow. Jadi ketika orang mau berkembang, na somal-somal 5, na biasa 5. Dak polai. Padahal harusnya itu menjadi pemicu keberhasilannya bersama. Jadi kalau fakultas kedokteran berhasil, itu bukan fakultas yang berhasil, tapi nomensen. Kalau pertaniannya berhasil, maka bukan hanya pertanian yang berhasil, itu nomensen. Maka tidaklah suatu hal yang mustahil, UHN nomensen 2025 tadi Pak, menjadi unggul. Di mana unggulnya? Kan pertanyaannya seperti itu. Ya, SMA unggul Del, karena saya pernah setahun di Del di Jakarta, di leadership trainingnya Yayasan Del, di Sopodel punya Pak Luhut. Saya bekerja di sana sebagai fasilitator leadership training selama setahun. Sering sekali di SMA unggul. Apa unggulnya? Saya mengajar di dosen-dosen IT Del, apa unggulnya gitu. Saya memfasilitasi itu, apa unggulnya? Mereka mengatakan ini unggul. Di mana unggulnya? Gitu. Pasti ada indikator yang menjadi keunggulan. Nah, kalau setiap fakultas meningkatkan indikator itu, maka unggul bukan hal yang mustahil. Baru terkotak-kotak, baru ini paling sering nih, bukan hanya di UAN, pendeta juga banyak terkotak-kotak kan. Jadi saya sengaja pakai baju kotak-kotak. Amang itu pun kotak-kotak. Iya, Amang juga ya? Ya kotak-kotak.
menunjukkan bahwa kotak-kotak ini terjadi dalam hidup kita sering ya. Pengkotak-kotakan, ya. Sering sekali pengkotak-kotakan. Dan sebenarnya itu bukan hanya di kampus UHN, itu di hampir semua kampus ada. Tapi Bapak Ibu, hal yang baiknya adalah ketika pengkotak-kotakan itu tidak terinternalisasi juga kepada mahasiswa. Tidak terbawa-bawa kemana-mana gitu. Ya biasa itu, ada konflik laten, ada kedinginan, itu biasa. Itu bagian dari dinamika kebersamaan. Haruhitan dari keluarga Olodo Merbadai kan. Apalagi orang Batak, gengsinya tinggi kan. Ada orang Batak songoni. Unang au nasalah ala nim masalah tadi. Dan mungkin au parjolo minta maaf, au kan siak kangen. Ayo do. Siang gian do parjolo minta maaf, tu au mangacu. HP siang gian nama dok. Dan mungkin au parjolo minta maaf, au ko siak gian. Siya bangan do mangacu au na. Ujudo dang masih pakulingan. Hatu na mati pitaho una. Dan ini diwariskan kepada anak. Mau kemana kau? Mau ke rumah bapak udah? Unang, Merbadaya udah bapak udah. Sotung lahu. Tulang juga seperti itu. Dan mungkin tulang minta maaf. Ala hula-hula do. Bahasa bari-bari, langit do tang yang ni hula-hulai. Jadi yang ku tulang dan boy minta maaf. Bere songoni, dan kalau minta maaf ku bere, ada ngalong bah. Suadong banting bere, banting tulang dodong. Jadi kita selalu merasa gengsi bahwa itu tidak pernah. Jadi saya pernah juga seperti itu. Adong ruas akamang na mangido ulon nabadia. Nah, posa sahidna. Jadi saya pergi ke rumah sakit. Ketika saya pakai jubah, saya mau melayankan perjamuan kudus, amat tahun makatai. Satokin juamang, lejo autiki, suruh hamu jo sude poparakku na di luar dia masuk. Oh nauli amang. Oh mara pasahaton tona na parpudi ina rohakku. Masuk mahamuniku, masuk masudi keluargai akayan akonna. Di sima au di jolon di pintu di luar agak dau asa boy mak nasida makatai. Di bagas dunia alai agak di jolon di pintu. Di do amat tau mah. Molo mati awahaduan. Sotung di los hamu. Di bereng bakiku, di bereng bapak udamda. Sotung ala di mana dua mersait. Uduk emak amang enalau mati peho tong do di boko do hosomi. Aku bagas arwahku hatok man yang dialap tuhat tahun. Buasa ketika dia sudah dalam masa kritis pun dia masih mewariskan pembalasan dendam. Asih marhum Tuhan, jakku mau pardoson nian masongoni, tapi dia masih mewariskan kebencian kepada anak-anaknya. Gitu. Ini yang membuat kita sangat sulit akhirnya terjadi terkotak-kotakan bahwa dang awiwe. Dan ini mungkin bukan hanya di UAN, kami pipat dita merasakan juga. Halak kita deh, ada kita ini. Bahasa dong itu ada kita. Dang nasa rupa kita di AKBP, soalnya do kita noaing di UAN, ada kita isa rupa kita. Siapa rupanya kita? Jadi sering kita pengkotak-kotakan. Masalah sopan santun, egoisme tidak satu tujuan, spirit menurun hurang, humble, kepatuhan kepada pimpinan dan peraturan, ketaatan. Ya, sering sekali kita ingin ditaati oleh mahasiswa. Kita sering sekali ingin ditaati oleh orang lain, tapi sangat sulit bagi diri kita untuk menjalani ketaatan itu. Itu sangat manusiawi. Sering sekali kita seperti itu. Kita menuntut ketaatan, tapi kita tidak taat, ya. Tidak taat. Nah, Bapak Ibu, dari hasil diskusi ini sebenarnya saya bisa melihat mungkin ini pengalaman yang kurasakan, jadi semoga juga ini juga yang Amang yang rasakan, bahwa keresahan ini bukan keresahan perorangan saja. Ini sudah keresahan bersama Bapak Ibu. Karena yang diskusikan tadi kelompok ini tidak sharing dulu dengan kelompok ini. Saya hanya menguji sebenarnya di sini, matching enggak antara kelompok satu kelompok dua, walaupun sebenarnya pertanyaan berkaitan tapi tidak membahas satu sama lain. Ini hanya kelompok satu, hanya pertanyaan sama nomor satu, ini kelompok dua. Ternyata hasilnya matching. Jadi kalau kita sekarang bicara soal refleksi terhadap panggilan, maka kita kembali kepada nilai-nilai ini. Nilai-nilai yang perlu kita hidupi. Salah satunya paling utama adalah tidak memahami tugas panggilan. Karena kalau kita jelaskan tadi, minta penjelasan sampai malam juga nggak selesai. Yang 5 halaman ditulis. Ya, luar biasa ketua ini, 5 halaman. Tapi dia merangkum, Amang ini rangkum, intinya nomor 1. Tidak memahami
tugas panggilan. Bapak Ibu, Keluaran 4 ayat 12 katakan, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ini diucapkan oleh siapa? Oleh Allah. Kepada siapa Bapak Ibu? Musa. Moses, karena dia mengeluh. Ai saya mau. Buah saya kunau Tuhan. Saya udang tamau nina. Ali dok debata. Ketika dia memanggilmu, dia akan mempersiapkanmu. Jadi kalau kita saat ini merasa bahwa panggilan kita merasa terkikis, itu wajar Bapak Ibu. Jangan merasa bahwa panggilanku hebat, panggilanku superior, enggak. Ya, kita enggak ada yang sempurna. Karena ketidaksempurnaan kita lah Tuhan akan menyiapkan segala yang kita butuhkan. Jadi ketika kita mengajar pun di dalam keterbatasan kita, kita akan diperlengkapi oleh Dia. Ya, jadi ketika kapanpun Allah memanggil kita untuk mengerjakan satu tugas pun, Dia akan memberikan kepada kita, menganugerahkan gifts, ya, berbagai macam yang karunia yang memperlengkapi kita untuk melakukan itu semua. Jadi jangan merasa bahwa dang tolap au, dang bui au, dang ulau kui, ma pola ina. Dia pasti akan memperlengkapi kita. Cuman kita diminta untuk menyadari, kita harus sadar bahwa Dia pasti akan menyediakan. Nah persoalannya kan kita sering nggak percaya. Kita sering mengandalkan otak kita. Ya, kita sering mengandalkan otak kita. Bapak Ibu, ada seorang profesor, ya saya nggak perlu bilang siapa profesornya ini. Profesor ini sangat luar biasa, jenius. Jenius dia, profesor ini. Tapi suatu ketika profesor ini sadar betul ketika di laboratoriumnya bahwa dia belum menikah Bapak Ibu. Terasa di hatinya bahwa dang manguli dupiau. Dia tidak menikah. Padahal umurnya sudah 45 tahun. Lalu dia berpikir, kalau aku tidak menikah, siapa yang menurunkan kejeniusanku? Aku harus punya keturunan. Supaya ada keturunan yang mewariskan kejeniusanku, ya. Maka dia berencana menikah. Ternyata untuk menikah dia buat penelitian. Wajar dong, profesor, ya kan? Buat penelitian. Bahasa penelitian, ternyata di bagasan halobianna adung hauranganna. Walaupun dia pistarnya luar biasa, tapi dia mukanya jeleknya luar biasa. Jadi dia harus membuat penelitian supaya hasilnya nanti dia punya anak yang cantiknya seperti mamanya, jenius seperti bapaknya. Dia mencari perempuan yang cantiknya luar biasa supaya hasil genetikanya dia buatlah. Ternyata dapatlah perempuan di kampung itu yang cantiknya luar biasa, alai oto napi luar biasa. Tidak jadi dinikahkan Bapak Ibu. Jolo mulu imana tur laboratorium membain penelitian genetika. Molo genetik na roa alai pistar pajupang do na bagak alai hurang malo. Buah hasilnya, ternyata hasil laboratorium 80% anaknya bisa cantik dan pintar. Senang malas lah, omak dapok maun, dioli maun, boru es, ya. Ada kuboto siat turi do, si hobbik do, si lalahi do, nah pasti dangadong di si boru silibong dangadong. Dapok mangoli ibana, saya dung mangoli mana? Ujungnya dapok hasil penelitian naon. Oh madah seorang manon danak malo songon bapakna luar biasa jalan bagak songon alai naro seorang luar biasa otok songon omakna luar biasa rohana songon bapakna merbalik. Saliling penelitian hasil penelitianku meleset. Buasa bosi meleset. Apa yang pasien? Buasa kosongono na seorang. Ale disimak ternyata bagaimana mas suara hati. Itu yang namanya suneidesis, suara hati. Dia bergerak seolah-olah Tuhan berkata, aidot tong, saling mangulu polan utok-utok mudu di pangasahoko. Sahatu neng manguli dok marianak kope utok-utok mudu di pangasahoko. Sa di hari pasahoton mutuau. Asa di botohoda, audo nama nopao. Jala audo na berkuasa di ngolum.
Salelik ko mangasau dirim, itulah menjadi benturan. Disima sar matangis maibana, dia merasa bah, idu tahe Tuhan. Ayo nang pe profesor rau salilung marsi ajar, ngiri mau sampai tungoluk kupe mangasahun utok-utok au. Dan itu menjadi benturan bahwa sampai sekarang, saya nggak tahu nih ke dokter, ada dokter ya, saya ingin membuktikan sepintar-pintar dokter di dunia ini, belum pernah ada dokter yang bisa menciptakan hasil penelitian bahwa anak bisa lahir dalam 1 hari atau 2 hari. Ada ibu? Nggak usah lah 2 hari, sebulan ada yang bisa? Enggak ya? Ada? Ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu adalah jawaban bahwa tidak ada seorang pun manusia atau penelitian atau teknologi yang mampu membuat itu. Itu hanya anugerah Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu campur tangan. Dia sampai ke Jerman pun, sampai ke Singapura pun, sampai ke Australia pun terkadang bisa gagal, bisa tidak. Kenapa? Ya karena itu benar-benar adalah kuasanya Tuhan. Itu menjadi peringatan juga buat kita bahwa kalau dalam hidup kita ada yang lebih berkuasa daripada kita. Itu Tuhan Bapak Ibu. Maka lihatlah di ayat 2, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu hidup hendaklah kamu hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Sampailah ke pertanyaan tadi saya awal. Bapak Ibu sudah tahu apa pikiran dan perasaan Yesus? Belum bisa menjawab. Jawabannya ada di sini. Brian Edgar, dia menulis suatu buku Theology of Spirituality, Community and Society. Dia katakan bukunya God is Friendship. Dia diambil dari Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Ai mulu manang marhua behamu kamanginang nadong pangurupi di jabu, diboto pangurupi di marhuamu. Tidak kan? Hamba tidak selalu tahu apa yang dikehendaki oleh tuannya. Maka itu juga yang dikatakan Yesus. Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Yesus mengatakan bahwa kamu adalah sahabatku. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pertanyaan, siapa yang mau mati untuk Bapak Ibu? Siapa yang mau mati untuk kita? Iya, the only one. Hanya Yesus. Kenapa dia mau mati untuk kita? Karena dia sudah menganggap bahwa kita adalah sahabatnya. Makanya dia dikatakan Yohanes 15 ayat 14. Sama-sama kita bacakan Bu. 3-2 ya. Itu adalah pernyataan. Kamu adalah sahabatku. Karena kamu perbuat apa yang kuperintahkan. Dan apa perintahnya? Inilah perintahku. Sama-sama kita baca 3-2 ya. Ini dia. Jadi kamu adalah sahabatku. Kalau kau melakukan mengasihi. Jadi hidup di dalam UHN HKBP, semua nilai-nilai tahu tadi itu, yang 9 itu dihakam kata kasih ini. Sahabat. Nah sekarang pertanyaan saya, kita UHN sudah saling bersahabat belum? Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Ya, sekali lagi, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Jadi Bapak Ibu, jangan-jangan apa yang engkau doakan, apa yang kau minta belum dikabulkan Tuhan karena apa? Karena kamu belum berbuah. Belum berbuah. Engkau kita sering merasa, aku yang memilihmu Yesus. No, Yesus yang memilih kita. Jadi ini yang mau saya tampilkan Bapak Ibu. Ini yang mau saya tawarkan kepada kita. Tinggalkan itu servanthood. Tinggalkan itu yang namanya kepemimpinan pelayan. Kenapa? Susah kita orang Batak. Orang Batak susah melayani. Saya terus terang. Kenapa? Hierarki. Kenapa? Gerontarki. Apa itu gerontarki Bapak Ibu? Bahwa nilai-nilai bahwa orang tua itu yang paling benar. Seolah-olah yang muda tidak bisa memimpin. Jadi kita merasa menggagalkan orang kaum muda karena dang dikina dopeho, dang bui dopeho. Nah, kita merasa orang muda itu tidak sanggup. Audo tuh sih Nina. Ini pelayan. Terus patriar.
merasa bahwa kita laki-laki yang paling hebat. Nah Bapak Ibu, saya tidak suka dengan servant. Kenapa pelayan? Sulit untuk kita orang Batak. Karena falsafah orang Batak tadi raja, ya raja, pertanyaannya, lalu ketika kita melayani, siapa yang dilayani, siapa yang melayani? Kalau kita raja. Dan itu seringkali mengganggu gerak kita. Ketika kita mau melayani, kita melayani sebagai raja. Maka gengsinya, wih gengsi dong. Raja wow. Ketika saya mau melayani, tabu maun. Karena apa? Kita melayani tapi gestur kita adalah raja. Maka yang mau jadi dolos itu hamba ya, budak atau yang dilayani, yang mau melayani. Siapa yang mau jadi pelayan? Dan seolah-olah ketika kita melayani, merendahkan diri, yang dilayani sombong. Bah itu tong kodoh bah tabu maho. Gabi hebat ho. Huan-juan salelengon HP gabi merasa tinggi ho. Merasa tibu ho. Ini perasaan servan ini susah di kita di namanya pelayanan, melayani karena ini siapa yang menjadi pelayan dan siapa yang menjadi dilayani. Maka saya tawarkan yang namanya friendship. Karena di dalam friendship, persahabatan, gak ada itu istilah yang lebih hierarki. Semua equal, semua rata, samanya kita semua di hadapan Tuhan. Yang beda kan cuman tugasnya, betul gak Bapak Ibu? Jabatannya yang beda, tapi tugas kita semua sama di UHN. Bagaimana meningkatkan nilai-nilai itu. Egalitarian, semua kita sama kok, semua bisa. Pada waktunya kita bisa selesai. Siapa yang gak sangka-sangka bisa terjadi dalam kehidupan. Ya, yang bersama dengan Pak Tobing, dia baru saja meja hijau. Baru saja meja hijau Marga Sinamo. Siapa yang sangka sekarang dia sudah ijenda parkir. Sudah di Sondoma Maradian. Siapa yang tahu? Dan siapa juga yang tahu nyawa kita Bapak Ibu? Saya bisa saja saat ini bicara, entah siapa tahu pulang nanti saya mati, siapa yang tahu? Saya bisa berkhotbah di mimbar, atik turun sian mimbar termati. Si mana memboto? Ali Kristus doa ngoluan labanang amatian. Tapi ketika kita merasa egaliter dan kita akan sampai kepada respect each other, kita akan menghargai orang lain. Kebersamaan itu makin menurun karena kita tidak ini. Kita sibuk dengan servant, kita sibuk dengan hierarki, gerontarki, patriarki, dan akhirnya kita susah menghadapi kebersamaan itu. Kehilangan. Jadi semua yang kita bahas 9 nilai itu, saya menawarkan supaya UHN HKBP menghidupi nilai-nilai friendship. Marilah Bapak Ibu bersahabat dengan mahasiswa, bersahabat sesama dengan dosen, bersahabat dengan sesama fungsionaris. Saya yakin pulang dari sini kebersamaan semakin terpupuk. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah yang bisa saya minta dari panitia sudah di cut ya, close ya, Emang ya, Inang ya. Nah, semoga, dan saya mau bilang untuk mulai besok saya mau uji Bapak Ibu semua. Saya mau uji Bapak Ibu. Ini semua kita teori dan mulai besok kita akan buat dalam kegiatan kebersamaan. Di situ akan kelihatan nanti ya, dengan kegiatan-kegiatan outbound yang akan kita rancang. Pak Amang Pendeta, buah do mulu udan, tenang, kita punya antisipasi. Kalau hujan kita bisa buat di sini. Yang penting kita semua besok sepakat, semua mau ikut bersama, setia, taat saja terhadap acara yang sudah diatur, dan kita mau sama-sama merasakan. Saya juga mau belajar dari Bapak Ibu. Demikianlah, terima kasih. Ya.